Anda pengen daftar polisi? Adik-adik sekalian, ingin daftar polisi? Jika persyaratan ini kamu bisa penuhi semuanya, kamu akan lulus 1000% menjadi seorang polisi. Oke guys, berikut saya jelaskan persyaratan untuk daftar polisi. Simak ya adik-adik sekalian. Persyaratan pendaftaran Bintara Polri, yaitu Polisi Tugas Umum dan Polwan. Persyaratan umumnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Brigadir Ade Ilyas, anggota Polri. Saya akan menjelaskan persyaratan pendaftaran Polri, Brigadir atau Bintara Polri. Simak guys. Dalam setiap seleksi tentunya yang menjadi hal utama adalah persyaratannya. Hal ini juga berlaku untuk penerimaan Polri, di mana calon peserta yang ingin mendapatkan diri sebagai calon anggota Polri tentunya harus dapat memenuhi persyaratan pendaftarannya. Seperti yang kita ketahui bahwa seleksi calon anggota Polri yang dibuka ada beberapa, yaitu Bintara Polri, yaitu Polisi Tugas Umum dan Polwan. Kemudian ada Bintara TI dan Musik, Bintara Perawat dan lain-lain. Ada juga seperti Akpol, Akademi Kepolisian, SIPSS, Tamtama Polri, dan Bintara Polri khusus penyidik pembantu. Persyaratan pendaftaran Bintara Polri, yaitu Polisi Tugas Umum dan Polwan. Persyaratan umumnya adalah: yang pertama, warga negara Indonesia atau Anda adalah seorang WNI. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, pendidikan paling rendah adalah SMU atau sederajat. Yang kelima, usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Yang keenam adalah sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan, dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat. Nah yang terakhir, yang kedelapan, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Oke guys. Nah yang tadi saya sebutkan di awal adalah persyaratan secara umum. Saya akan menyebutkan secara khusus. Apa persyaratan secara khusus? Yang pertama adalah pria atau wanita bukan anggota atau mantan Polri atau TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. Yang kedua, lulusan TI atau permintaan kompetensi berada di poin persyaratan lainnya. Bagi lulusan sebelum tahun 2019 melampirkan nilai ijazah gabungan nilai rata-rata rapot ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi 2 minimal 60.00. Oke guys, atau rata-ratanya adalah 60. Kemudian bagi lulusan tahun 2019 melampirkan nilai ijazah gabungan nilai rata-rata rapot ditambah nilai rata-rata USBN dibagi 2 minimal 70.00. Oke guys. Nah, untuk lulusan D3 atau diploma 3 dengan IPK minimal 2,75 dan akreditasi prodi minimal B. Oke. Nah, bagi adik-adik yang masih duduk di kelas 12, ini yang ketiga nih, melampirkan nilai rata-rata raport semester 1 minimal dengan nilai 70.00 dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai pada poin yang kedua yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang keempat, bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain harus mendapatkan pengesahan dari Kemendikbuddikdasmen. Yang kelima, umur pada saat pendaftaran pendidikan pembukaan Bintara Polri tahun ajaran nanti 2019 atau 2020. Yang pertama, lulusan SMA atau sederajat, umur minimal 17 tahun 6 bulan
dan maksimal 21 tahun. Kemudian untuk lulusan D3 umur minimal 17 tahun 6 bulan dan maksimal 24 tahun. Oke guys. Nah kemudian guys, persyaratan nomor 6, belum pernah menikah atau hamil atau melahirkan bagi casis wanita, dan belum pernah menikah dan atau mempunyai anak kandung atau biologis bagi casis pria, serta sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan Bintara Polri ditambah 2 tahun setelah lulus. Dibuktikan dengan surat keterangan lurah atau kades. Kemudian yang ketujuh guys, tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik. Telinganya tidak ada bekas tindik atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Kemudian yang ke-8 guys, dinyatakan bebas narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintahan atau rumah sakit pemerintah atau klinik BNN, BNP, BNK. Oke guys. Nah kemudian yang ke-9 guys, berdomisili minimal 2 tahun pada saat dibuka pendidikan di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan kartu tanda penduduk serta keluarga, kecuali calon peserta Bintara kompetisi khusus tidak berlaku ketentuan domisili. Apabila terbukti melakukan duplikasi atau pemalsuan atau rekayasa, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku guys. Oke. Nah yang ke-10, bagi calon peserta yang berusaha menggunakan sponsor atau koneksi atau kata lain dengan cara menghubungi lewat telepon, surat atau bentuk apapun kepada panitia, pejabat atau berwenang melalui orang tua atau wali atau keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi. Ke-11, bagi calon bintara yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS. Kemudian yang ke-12, bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan, bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Polri. Oke guys. Nah untuk pendaftaran calon peserta yang ke-13, pendaftaran calon peserta dilaksanakan di tiap-tiap Polres atau penerimaan setingkat kota atau kabupaten sesuai dengan kartu tanda penduduk domisili. Ya, yang ke-14, membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan orang tua atau wali kamu. Oke guys. Guys, ada persyaratan lain untuk pendaftaran Bintara Polri ini. Yang pertama adalah berijazah yang setingkat SMA dan SMK. Untuk SMK Teknologi Informasi jurusan yang tadi saya sebutkan adalah SMKTI. Yang pertama adalah jurusan Teknik Komputer Jaringan. Yang kedua, Multimedia. Yang ketiga, Rekayasa Perangkat Lunak. Kemudian yang keempat, Transmisi Telekomunikasi. Yang kelima, Switching. Yang keenam adalah Jaringan. Yang ketujuh, Teknik Produksi dan Penyiaran Radio dan TV. Dan untuk D3, Manajemen Informatika, Teknik Elektro dan Ilmu Komunikasi. Nah yang kedua, tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Untuk pria 165 cm khusus etnis Melanesia, Polda Papua, Polda Papua Barat harus bertinggi minimal 160 cm. Dan untuk wanita harus tinggi dengan 160 cm khusus etnis Melanesia, yaitu dari Polda Papua dan Papua Barat itu minimal tinggi 155 cm. Oke guys. Nah persyaratan khusus lainnya yang terakhir adalah yang ketiga, pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda. Khusus pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan di seluruh Polda yang terdapat calon peserta seleksi. Oke guys.
Jika persyaratan ini kamu bisa penuhi semuanya, kamu akan lulus 1000% menjadi seorang polisi. Oke guys, nah kepada rekan-rekan, kepada adik-adik semuanya ingin daftar polisi, silakan dari sekarang lengkapi persyaratan pendaftaran polisi yang nanti akan dilaksanakan setiap tahun. Dari segala persiapan persyaratan yang tadi telah saya sebutkan, siapkan dari sekarang. Jangan nanti kalian gagal hanya dengan syarat yang belum kalian bisa penuhi. Oke guys, selain persyaratan yang pendaftaran yang tadi saya sebutkan tadi, kamu harus juga menyiapkan mental, fisik, serta pikiran kamu dengan persiapan untuk menjadi seorang polisi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang syarat utama untuk mendaftar seorang polisi bintara ataupun polwan. Dan selalu ingat, selain persyaratan tadi disiapkan adalah selalu siapkan mental, fisik, serta otak yang ada dalam diri kalian. Dan perlu diingat, persyaratan pendaftaran awal ini adalah merupakan awal perjuangan kamu untuk memasuki sebagai calon polisi. Jika awal kalian sudah gagal, maka kalian tidak akan bisa mengikuti seleksi calon polisi, di mana nanti akan ada seleksi tahap administrasi, kemudian ada kesehatan, ada jasmani, ada akademik, dan lain sebagainya. Akan saya jelaskan nanti di video selanjutnya. Jadi yang pertama adalah kalian siapkan dulu. Yang pertama kalian adalah paling utama adalah kalian siapkan persyaratan awal untuk mendaftar seorang polisi. Oke? Demikian info yang bisa saya sampaikan untuk persyaratan daftar polisi. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan kalian bisa tanya di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua kalangan yang melihat video ini. Di video selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana tes untuk masuk ke polisian. Yang penting kalian tetap semangat, persiapkan diri dari sekarang, jangan sampai kalian terlena. Kemudian yang saya ingatkan, jangan lupa kalian siapkan fisik, mental, serta kecerdasan kalian dalam mengikuti seleksi calon polisi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan tonton video saya selanjutnya tentang tes kepolisian yang akan nanti saya upload setelah video ini. Oke guys, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium dari jauh dulu. Mwah.